belakang tempat ya. Jadi kita kan sering teman-temannya suatu cerita misalnya kisah cinta di kampus gitu kan, latar belakang pasti kampus gitu kan, itu latar belakang tempat gitu. Ataupun misalnya kisah petualangan di dunia fantasi gitu, misalnya seperti film Lord of the Ring gitu kan, dia punya dunia sendiri di Notion gitu kan. Nah itu tetap ada, itu semuanya latar belakang tempat ya teman. Itu yang pertama ya, komponen latar belakang tempat ya. Yang kedua adalah latar belakang waktu ya teman-temannya. Latar belakang waktu ya itu bisa macam-macam. Kalau misalnya kita bicara film perjuangan gitu ya, misalnya film kemerdekaan 45 ya tentu periode waktunya adalah periode waktu mungkin tahun 40-an misalnya. Ataupun kita misalnya bicara kisah Harry Potter gitu kan, Harry Potter kan mungkin latar belakangnya sekitar tahun 1930-an gitu kan, kurang lebih di Inggris. Nah itu adalah apapun itu adalah latar belakang waktu ya teman-teman ya. Jadi tetap setiap peristiwa itu berjalan ada waktunya, dan makanya ya perlu kita adanya latar belakang waktu dari sebuah novel. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang suasana ya teman-teman ya. Suasana itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi misalnya ketika kita ingin menceritakan sesuatu cerita yang sedih gitu, kita biasanya kan hubungkan dengan suasana yang mendung, suasana yang gelap, suasana yang berkabut gitu kan, atau misalnya suasana misteri gitu ya. Kita sering menggambarkannya dalam sebuah situasi yang terasing, situasi yang sangat gelap, situasi yang sangat misterius gitu kan, suasana yang sangat misterius. Yaitu biasanya untuk menggambarkan ceritanya itu cerita yang misteri, ceritanya yang menegangkan gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, gambaran awal itu bahwa latar belakang sebuah novel itu pada umumnya terbagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama ya yaitu latar belakang tempat, yang kedua latar belakang waktu, dan yang ketiga adalah latar belakang suasana atau peristiwa gitu. Jadi